Nah, jadi ahibati fillah rahimakumullah, kaum muslimin yang dirahmati Allah Azza wa Jalla. Jadi memang aksi-aksi teror ini telah mengguncang dan menebarkan rasa takut, dan kaum muslimin betul-betul teruji dengannya. Nah, negeri kita sedikit banyak merasakan hal itu. Bahkan jangankan negeri kita, di Saudi Arabia yang boleh kita katakan semuanya muslimin penduduknya, ya, boleh kita katakan begitu. Artinya kalaupun ada selain muslim, wallahu alam, kita nggak tahu berapa persen, mungkin nggak ada, kecuali mungkin ya pegawai-pegawai, itu urusan lain ya. Kalau penduduk sana secara umum menampilkan muslimin semuanya. Saudi Arabia yang seperti itu pun menjadi sasaran teror para teroris tersebut. Bahkan lebih dulu mereka beraksi di Saudi Arabia sebelum beraksi di negeri kita. Pengeboman, peledakan di kedutaan-kedutaan besar asing, bahkan berikut-berikutnya akhirnya kontak senjata dengan pasukan militer Saudi Arabia, dan telah banyak menelan korban dari pasukan militer Saudi Arabia. Nah, ikhwan fillah rahimakumullah, ini merupakan suatu keprihatinan, karena ternyata yang melakukan hal-hal tersebut orang-orang yang mengatasnamakan diri mereka sebagai muslimin, membawa bendera Islam, mengatasnamakan aksinya sebagai jihad. Ketika melakukan bom, ya diistilahkan bom syahid, padahal bom bunuh diri. Yang melakukan disebut mujahid, yang mati disebut syahid, semuanya dengan label-label Islam. Ini kita sayangkan sekali. Walaupun perlu kita pahami pula, yang namanya aksi teror bukan hanya di kalangan muslimin. Kita jangan kemudian lupa bahwa yang namanya teror ini juga dilakukan oleh orang-orang kafir. Teroris kafir juga banyak. Teroris yang beragama Yahudi juga banyak. Teroris yang beragama Nasrani juga banyak. Pengeboman di Jakarta waktu lalu, di Tangerang juga agamanya Nasrani. Ya. Jadi ini hal penting yang perlu kita ingat, bahwa yang namanya teror ini juga ada di agama-agama lain. Dan ada pula teror itu yang ditimbulkan bukan karena kecemburuan agama, tapi karena ekonomi, karena politik, karena murni kejahatan juga ada. Macam-macam. Ya, namun kita pada kesempatan ini terutama membahas tentang terorisme yang itu merupakan ideologi yang disandarkan kepada agama, terutama agama Islam. Ikhwan fillah rahimakumullah, dengan ancaman teror tersebut, maka ini menjadi kewajiban kita untuk mewaspadai. Lebih khusus mewaspadai dengan upaya jangan sampai diri kita dan keluarga kita ikut-ikutan dalam berbagai kegiatan teror tersebut. Tentu kita juga mewaspadai jangan sampai mengenai kita. Ya, jangan sampai mengenai muslimin. Dan jangan sampai mengenai siapa saja yang tidak berhak, atau siapa saja yang mestinya terlindungi.
Ikhwanu fillah rahimakumullah, anak-anak kita, muda-mudi, ini menjadi sasaran perekrutan orang-orang kaum teroris itu. Dan subhanallah, ternyata dari dulu Nabi sudah mengatakan orang-orang ini adalah hudatsaul asnan, anak-anak muda, sufahaul ahlam, yang pikirannya itu sufaha, tidak pandai terhadap hukum-hukum syar'i. Orang-orang yang akalnya kurang dalam memahami hukum-hukum syar'i. Nah, kenyataannya begitu sekarang. Mereka yang melakukan aksi-aksi teror itu umumnya anak-anak muda, dan mereka yang menjadi sasaran perekrutan dengan berbagai macam cara yang mereka lakukan. Apalagi sekarang dengan jejaring sosial ini, ya, mereka menggunakannya sebagai salah satu jaring untuk merekrut anak-anak muda itu menjadi anggota mereka. Entah dengan rayuan-rayuan, baik rayuan ukhrawi maupun duniawi. Rayuan ukhrawi ya akan diiming-imingi, kalau kamu melakukan ini dan itu kamu menjadi syahid, kamu akan menikah dengan bidadari. Emangnya punya kamu bidadarinya? Gampang saja, janji-janjikan, ya, kamu akan ini dan itu, iming-iming ukhrawi. Ada kalanya dengan iming-iming duniawi, ya, seperti orang-orang ISIS misalnya, ya, menawarkan untuk kerja bersama mereka dengan gaji-gaji yang tinggi, ya. Melalui media internet muncullah berbagai tawaran-tawaran itu. Nah, ini semuanya ikhwan fillah rahimakumullah merupakan jaring-jaring yang mereka pasang untuk merekrut anak-anak muda atau siapa saja. Oleh karena itu, kita harus membekali muda-mudi kita, anak-anak kita, anak didik kita, hal-hal yang dengan izin Allah bisa melindungi mereka dari berbagai jaring yang mereka sebar ini, supaya tidak ikut tak tergoda dengan berbagai rayuan mereka. Ikhwan fillah rahimakumullah, sangat disayangkan kalau kita membaca informasi-informasi, ternyata ada saja yang terjaring, banyak yang simpati dengan mereka, bahkan ada yang lari dari orang tuanya, tiba-tiba sudah di luar negeri sana, lewat Turkiya, masuk ke Syria. Ada saja. Ikhwan fillah rahimakumullah, maka inilah pentingnya kita melakukan berbagai upaya untuk melindungi, dengan izin Allah Azza wa Jal, melindungi anak-anak dan diri kita dan muslimin dari upaya-upaya perekrutan tersebut.